Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi di channel Hikayat Anak Indonesia. Kali ini ceritanya tentang Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh merupakan nabi kelima dalam urutan 25 rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kisah yang cukup menarik dan layak diteladani pada masa Nabi Soleh adalah adanya mukjizat unta betina yang lahir dari sebuah batu. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk mari kita dengarkan. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Setelah hancurnya kaum Ad, hiduplah kaum Samud. Mereka seperti kaum Ad yang hidup dalam kekuasaan dan kejayaan. Mereka juga menyembah dewa-dewa dan berhala. Mereka hidup dalam kemewahan dan pesta pora. Banyak orang dari kaum Ad membuat bangunan-bangunan yang megah dan rumah-rumah yang bagus di atas bukit. Sayangnya, mereka pula dikenal sebagai kaum yang jahat dalam menjalankan pemerintahan. Namun, di antara orang-orang tersebut, hiduplah seorang pria yang bernama Soleh. Beliau dikenal karena kebijaksanaan dan kebaikannya. Beliau pula dihormati oleh pengikutnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya sebagai seorang nabi. Dia adalah generasi ke-8 setelah Nabi Nuh alaihi salam, menyerukan umatnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Sayangnya, hanya sedikit orang yang percaya kepada Nabi Soleh, sedangkan sebagian besar malah mengolok-olok dengan kata-kata serta tindakan mereka. Wahai Saleh, kamu adalah orang yang baik di antara kami dan juga bijaksana. Itulah sebabnya kami ingin menjadikan kamu sebagai pemimpin. Tapi kamu malah menyuruh kami untuk menyembah Allah, bukannya Tuhan kami. Kami sangat bingung. Mereka ingin menyembah dewa-dewa seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyang, tanpa alasan, tanpa bukti, dan tanpa pemikiran. Jadi, mereka meminta keajaiban dari Nabi Soleh untuk membuktikan bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, mintalah kepada Tuhanmu untuk membuat seekor unta betina muncul dari sebongkah batu. Dan unta itu harus sedang mengandung 10 bulan. Namun, Nabi Soleh dengan sabar menjawab, "Jika Allah mengabulkan permintaanmu, apakah kau akan beriman kepadanya?" Dan mereka menjawab, "Iya, kami akan beriman." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaan dan mukjizat kepada Nabi Soleh alaihi salam untuk memunculkan seekor unta betina yang sedang hamil 10 bulan dari sebongkah batu. Itu mudah saja dilakukan atas izin dan kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah muncul dari sebongkah batu, unta betina pun tak lama kemudian melahirkan seekor anak unta. Lalu, apa yang terjadi kepada kaum yang mengolok-olok Nabi Soleh? Sebagian ada yang memegang janjinya untuk beriman kepada Allah atas apa yang telah mereka saksikan, namun tak sedikit pula dari mereka yang ingkar. Bahkan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan lewat mukjizatnya kepada Nabi Soleh alaihi salam, mereka malah membenci dan berbuat kasar kepada unta tersebut. Suatu ketika, seekor unta sedang kehausan dan menghampiri sebuah sumur dekat dengan pemukiman untuk minum dan melepaskan dahaga. Karena badan unta yang sangat besar, dia meminum air yang sangat banyak dari sumur warga. Warga yang menyaksikan tentu saja merasa ketakutan bahwa air akan habis. Namun kemudian, air susu mengalir sangat deras dari tubuh unta itu. Bahkan anak unta pun tak sanggup untuk menghabiskan susu yang keluar dari tubuh induknya. Akhirnya, penduduk yang melihat hal itu berbondong-bondong menampung susu segar yang keluar dari tubuh unta. Sesaat kemudian, Nabi Soleh alaihissalam menghampiri, lalu menyerukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling mengasihi sesama makhluk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kaum Samud untuk membagi air sumur dan memakainya secara bergantian dengan unta yang lahir dari sebongkah batu. Dan tentu saja kaum Samud tidak mau mengikuti perintah Allah, malah bersikap kasar kepada sang unta.
Orang-orang kafir malah menantang Nabi Saleh alaihissalam untuk menurunkan hukuman atau bencana dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka jika beliau memang benar seorang nabi utusan Allah. Nabi Saleh khawatir jika hukuman atau bencana dari Allah Subhanahu wa taala datang kepada kaum Samud, hal itu akan menyakiti bahkan membunuh seekor unta dan anaknya yang lahir dari mukjizat Allah. Maka Nabi Saleh tidak berkata apapun atas tantangan dari kaum kafir tersebut. Beliau hanya mengingatkan kepada mereka untuk merawat dan memberi makan makhluk ciptaan Allah. Namun, tetap saja orang-orang kafir tidak pernah mau mendengarkan seruan dari Nabi Saleh. Mereka malah bersekongkol dan berencana membunuh unta dan anaknya. Suatu ketika, saat unta dan anaknya sedang minum di sumur, gerombolan orang-orang kafir menyerang unta tersebut sampai terpojok. Mereka terus menyakiti unta dan anaknya. Sungguh perbuatan yang tidak untuk dicontoh ya teman-teman. Nabi Saleh sangat sedih dan menyesalkan perbuatan kaum kafir kepada seekor unta. Mereka terbunuh oleh gerombongan kaum kafir tersebut. Nabi Saleh memperingatkan kepada kaum kafir bahwa mereka hanya punya 3 hari untuk meminta ampunan kepada Allah dan bertobat atas perbuatan kejamnya. Jika tidak, Allah akan menurunkan hukuman yang sangat pedih dan menghancurkan orang-orang kafir. Namun tak ada satupun dari mereka yang percaya atas peringatan Allah tersebut. Kenapa harus 3 hari? Turunkan saja hukuman itu secepatnya. Orang-orang kafir berkata demikian karena mengira bahwa bangunan yang megah dan kekuatan fisik yang mereka miliki bisa menyelamatkan dari bencana yang Allah berikan. Nabi Saleh tetap menyerukan kepada orang-orang kafir untuk segera menjauhi perbuatan yang tercela dan segera meminta ampunan kepada Allah. Namun mereka malah menjawab, "Kami malah merasa bahwa engkau dan pengikutmu yang membuat kami melakukan perbuatan tercela, wahai Saleh." Mereka bahkan berencana untuk menyakiti dan membunuh Nabi Saleh. Namun pertolongan Allah datang dengan memerintahkan Nabi Saleh dan para pengikutnya untuk pergi jauh dari tempat itu dan tidak mengizinkan mereka untuk kembali, sebagai peringatan bahwa akan datang bencana besar kepada orang-orang kafir. Sebagai hukuman kepada orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala merubah wajah mereka menjadi kuning di hari pertama, lalu merah di hari kedua, dan di hari ketiga wajah mereka berubah jadi hitam. Mereka sudah mulai mengira bahwa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan tercela telah datang. Namun tetap saja mereka tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencoba berlindung di dalam rumah mewah yang mereka bangun. Namun Allah menurunkan suara petir dan guruh yang sangat kuat, sampai-sampai bangunan mewah tempat mereka berlindung berguncang dan roboh. Tidak ada seorang pun dari orang-orang kafir yang selamat dari hukuman Allah. Nabi Saleh dan para pengikutnya lah yang diberi keselamatan di dunia dan di akhirat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Begitulah salah satu dari kisah Nabi untuk hari ini. Insya Allah lain kali kita akan menikmati kisah-kisah yang tak kalah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.